gede-gedeaken iki. Tambah tes. Cek. Malih terus sip malih. Bunpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamishu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu hadirin sekalian, marilah untuk yang kesekian kalinya kita mengaturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah taala karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan Allah sehat walafiat lahir batin dan tetap meningkatkan iman dan takwa kepadanya serta selalu berupaya untuk meningkatkan amal soleh kita. Mudah-mudahan hadirin kondisi seperti ini dapat istiqomah, bahkan meningkat yang lebih baik, meningkat yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya, sehingga saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk kembali kepadanya, mati kita adalah dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita sehingga di dunia ini kita diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Kita lanjutkan taklim kita hadirin, kita masih berada di bab zuhud. Kita masuk di hadis yang ke-11. Wa anhu, dan sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, wanti-wanti kepada kita. Kata Nabi, kata beliau, ungduru ila man huwa asfala minkum. Ungduru, lihatlah olehmu sekalian, ilaman kepada orang, huwa asfala minkum, yang berada di bawah kamu. Wala tangduru ilaman huwa fauqakum fahuwa ajdaru, yang lebih dapat membuat Allah tasdaru meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala alaikum, kepada kamu sekalian. Hadirin, di riwayat lain nanti ada lagi tambahannya nggih. Beliau pernah bersabda, kata beliau, barang siapa yang melihat kepada orang lain nggih. Kalau kita perhatikan orang lain itu ada dua hal hadirin. Yang pertama, manakala urusan akhirat, urusan amal soleh, urusan akhlak, ini yang pertama. Maka lihatlah orang yang di atas kita. Jangan
orang yang ibadahnya jelek kita perhatikan, akhlaknya kurang baik kita lihat. Iku koyo ngono rapopo kok, lapo gitu-gitu ibadah. Ini namanya kita melihat orang lain, lihat di sisi yang paling bawah. Tetapi yang kedua, manakala kita melihat orang lain di dalam urusan duniawi, duniawi itu ya materi, harta, jabatan, pangkat, kedudukan, status sosial. Kemudian yang kedua, manakala melihat ini nanti di sini al-khalq, kejadian, rupa. Kalau kita melihat orang lain terhadap urusan duniawi atau materi, lihatlah orang yang di bawah kita. Kalau lihat kepada yang akhirat tadi, harus kita lihat yang atas. Jangan kita melihat orang yang di bawah kita untuk urusan akhirat, gak semangatnya. Alah kai jamaah yo arang kading kok. Ini namanya melihat orang yang di bawahnya yang arang kading itu, membuat kita kurang semangat untuk beribadah. Sebaliknya kalau urusan dunia, lihatlah yang di bawah kita. Jangan selalu dangak lihat yang di atas. Ini tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, selalu akan meremehkan kenikmatan itu. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, misalnya kita sudah diberikan kendaraan, ya contoh yang paling gampang adalah kendaraan. Kita sudah diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bisa membeli kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Belum yang baik, belum yang baru, belum yang yang mewah, ya biasalah. Syukur, jangan lihat yang di atasnya. Nanti kalau kita melihat yang di atasnya, tetangga kita punya sepeda motor yang lebih mewah, ya, yang harganya mahal. Lah maka kita sulit untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Karena itu lihat yang di bawahnya. Lihatlah teman kita, saudara kita yang di bawah kita misalnya belum punya kendaraan, baru sepeda pancal. Bersyukur, alhamdulillah masih elek-elek, sudah bisa naiki sepeda motor. Kalau kita sedang punya yang mewah, yang baik, jangan lihat yang di atasnya yang punya mobil. Kita akan menambah tidak mensyukuri nikmat Allah lagi. Lihat yang di bawahnya, lihat kendaraan motornya yang lebih jelek. Demikian pula seterusnya. Yang kedua, dalam urusan kejadian ini di riwayat yang lain, idza nadara hadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq. Kalau kau melihat urusan harta, urusan materi dan urusan kejadian, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah dititahkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sedang-sedang, gantengnya atau cantik itu mungkin senilai 50%, gantengnya, gagahe, cantik mulai jangan sekali-kali melihat orang yang di atasnya yang lebih cantik, yang lebih tampan lagi, garai tidak bersyukur sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah ngini sudah lebih baik, tonggo kilo cacat, misalnya gitu. Lihat yang lebih di bawahnya. Yang sudah lebih cantik juga demikian, jangan selalu melihat yang lebih atasnya lagi. Karena apa? Itu akan membuat tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata, sekali lagi, kalau urusan duniawi, materi, status sosial, masya Allah, matersun, dan lain sebagainya, termasuk urusan kejadian tadi, lihatlah orang yang di bawah kita. Tapi kalau lihat urusan ibadah, urusan akhirat, urusan akhlak, maka lihatlah orang yang di atas kita. Jangan sebaliknya, kalau urusan harta kita melihat orang yang di atas, dangak malian hadirin, gak pernah bersyukur. Anone bahasanya Pak almarhum Pak Zainuddin itu, yang ada di dalam hatinya sifatnya sifat to, ain dan mim. To, ain, mim, tomak itu, tamak itu kan, bener mim dan ain, itu hadirin huruf yang semuanya bolong. Malah yang ain itu ada mulutnya menganga terus. Artinya apa?
orang yang punya sifat toma itu tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa legowo, onone kurang hadirin. Sehingga karena merasa selalu kurang, pasti yang dilakukan dia akan bekerja keras untuk mencari bagaimana supaya dia bisa seperti orang lain yang di atasnya. Tonggoku lho podo-podo dhisik bareng kondisone bareng tahun sekian nggih. Saiki lho dek punya mobil, aku urung duwe mobil. Akhirnya dia mati-matian bagaimana supaya dia segera punya mobil, berupaya sedemikian rupa sangke oleh oleh bekerja keras niku melupakan urusan akhiratnya, melupakan urusan ibadahnya. Salate gak pada diperhatikan, nggih, poso yo ngono. Pokoknya ibadahnya selalu terbengkelai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, akan lebih ironis lagi kalau dia bekerja keras sampai meninggalkan ibadah kocar kacir sampai mungkin blas gak nglakoni ibadah terus mati. Sakniki napa sing digawa? Nggih, bondone oleh kerja keras mau gak kira digawa mati hadirin. Nggih. Lah oleh karena itu monggo Islam tidak melarang memang kepada kita untuk kerja keras. Dawuh Allah Ta'ala wabtaghu fima ataka darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai manungsa ngoten mungkin nggih nek mriki nggih wahai jamaah Raudhatul Falah kejarlah urusan akhiratmu ibadah nggih sa kuat-kuate sa akeh-akehe tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan sama sekali untuk urusan dunia. Kenapa? Karena ibadah kita juga membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Nah, oleh karena itu hadirin, kita diperintahkan untuk mencapai kedua-duanya. Jangan mengutamakan akhiratnya saja. Kalau mungkin hanya mengutamakan akhirat masih boleh, tapi kalau sebaliknya yang diutamakan adalah urusan duniawinya, ini akan menjadi fatal hadirin. Kenapa? Karena berkali-kali kita diingatkan bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini sekedar bagikan orang yang mampir ngombe gitu. Jadi gak suwe wong nek dalam perjalanan terus dia merasa haus atau capek, dia berhenti sebentar untuk menghilangkan rasa lelahnya, minum, kemudian berangkat lagi. Ketika dia berhenti itu kan hanya sejenak hadirin. Tidak mungkin orang berhenti dalam perjalanan terus leren suwe, dadak bangun rumah barang, kan tidak mungkin. Mesti sebentar saja. Nah, kita hidup di dunia itu hakikatnya seperti itu. Nanti yang abadi, yang kekal selama-lamanya itu adalah di akhirat. Kemarin hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sudah ketemu riwayatnya, dan nanti insya Allah ada lagi nggih, bahwasanya Nabi pernah membuat perumpamaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu. Rasul membuat gambaran dengan mencelupkan jari-jarinya ini. Jari-jarinya dicelupkan ke air lautan hadirin. Laut yang gak ketok pinggire itu, nggih, saking luasnya, nggih, saking akeh. Nah, ketika selesai dicelupkan, diangkat jari-jari Rasul ini. Kemudian Rasul memberikan edukasi kepada jamaahnya, kepada sahabatnya dengan nada tanya. Kamu tahu berapa perbandingannya antara air yang melekat di jari-jariku ini dengan air yang ada di lautan segoro nggih. Kan kita tidak bisa membandingkan. Piro perbandingannya? Yang melekat di jari-jari ini satu cc saja tidak ada. Sementara yang di lautan, ra karu-karuan, tidak iso ngitung. Sakit jembare, sakit akeh, sakit daleme. Hadirin, inilah perbandingan kehidupan dunia, hanya diibaratkan seperti air yang melekat di jari-jari Rasulullah tadi itu. Sementara kehidupan di akhirat itu ya kayak di laut itu. Ora ono batese, ora ono pinggire, ora ono enteke, abadal abadi. Lah nek
kita nanti di akhirat nggih menjadi orang yang tidak berhasil, yang sengsara, yang celaka, masuk neraka, kan ya bahaya nggih, selama-lamanya di neraka. Itulah yang Allah katakan khalidina fiha abada. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menjelaskan kepada kita. Di antaranya hadirin ada yang sering kita baca itu surat lam yakunil ladzina kafaru, itu surat apa itu? Min al munfaqnan bayyinah. Surat bayyinah. Di antaranya ada ayatnya Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Coba. Bukan hanya mandek di situ, Allah mengatakan khalidina fiha. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, pokoknya yang bukan mukmin, apalagi tidak beramal soleh, dia nanti sudah dinas oleh Allah Ta'ala. Dinas itu ditetapkan, dipastikan hidup di dalam neraka abadal abadi, khalidina fiha. Sebaliknya katanya Allah innal ladzina amanu. Nah, mudah-mudahan termasuk kita. Orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, enggak cukup beriman tok tapi juga beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Dialah orang yang beruntung, sebaik-baik penciptaan, dia akan berada di dalam surga khalidina fiha. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mumpung sekarang kita masih diberikan mumpung kita masih diberikan kesempatan, mari kesempatan ini kita manfaatkan yang baik-baiknya dengan cara mensyukurinya dan dengan cara bersabar menghadapinya. Sabar niku nggih nrimo segala macam ketentuan dan takdir Allah ini. Ditakdirkan kayak apapun itu sudah kehendak Allah. Satu di antara yang lain pada kita tidak sama. Tapi Allah tetap maha adil. Allah itu maha adil. Mungkin di dalam urusan materi A diberikan nilai sekian, tapi di dalam urusan yang lain si A ini diberikan kelebihan yang luar biasa. Sebaliknya si B di dalam urusan materi, harta, luar biasa banyaknya, nikmatnya, enaknya, tetapi di dalam urusan lain si B ini tidak seperti si A. Hadirin yang jelas, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah adil, dan keadilan Allah Ta'ala kadang-kadang kita tidak dapat memahaminya. Tapi yang jelas Allah tidak pernah menganiaya kepada amal kebaikan seseorang. Untuk itulah maka sekali lagi mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan di hadis atau di riwayat berikutnya. Wa anhu 12 ini dari Abu Hurairah lagi kayak tadi itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi dawuh, Nabi bersabda, ta'is, celakalah, celaka abdud dinar wa dirham. Dinar dan dirham itu kan mata uang di Arab sana nggih. Kalau di kita kan rupiah atau ya rupiah nggih. Kalau di Malaysia itu apa? Ringgit ya dan lain sebagainya. Manusia yang menjadi hambanya uang itu celaka, kata Nabi. Celaka. Kenapa? Kita dititahkan oleh Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku sekali-kali tidak menciptakan jin dan tidak menciptakan manusia kecuali semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah, bukan kepada selain Allah, bukan kepada dinar, bukan kepada dirham, bukan kepada rupiah, bukan kepada materi, pokoknya bukan kepada selain Allah. Kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah mengabdi ini hadirin kadang-kadang ada yang maknainya kurang pas, dimaknai nyembah tok. Jadi kalau dimaknai nyembah ya kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk nyembah kepadanya. Lalu nyembah tok ya tidak pernah beraktivitas atau beramaliyah yang lain gitu.
Allah mengatakan mengabdi bukan menyembah tok. Kenapa? Karena pengabdian ini ada dua macam. Ada ubudiyah atau pengabdian yang bersifat qat'i atau yang bersifat mahdoh namanya. Sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yang bersifat ritual atau ya ubudiyah ya ritual. Seperti sholat. Langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala. Puasa, zakat, haji. Tetapi hadirin ada ibadah-ibadah yang bersifat ghairu mahdoh, bukan atau belum ditentukan sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing. Ini termasuk ibadah hadirin ngaji kayak ini. Bahkan panjenengan melakukan urusan duniawi misalnya bekerja, mencari rezeki, mencari uang. Itu kalau niatnya, maka harus pandai-pandai mengatur niat. Kalau niat kita untuk memperkuat peribadatan kita kepada Allah Ta'ala, maka sekalipun tampaknya kita mencari uang, tapi itu hakikatnya juga bernilai ibadah. Bahkan panjenengan dahar, panjenengan sari dan lain sebagainya, itu juga dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Bahkan ketika kita ke kamar kecil, bahkan sampai kepada orang yang berhubungan suami istri, ini dinilai ibadah hadirin, ibadah oleh Allah Ta'ala, asal dengan niat yang baik dan dengan cara yang tidak bertentangan dengan dengan sunnatullah atau dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua akan bernilai ibadah, semuanya akan menjadi celaka, kata Rasulullah, manakala tidak digunakan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan yaitu orang yang suka in u'tiya ridho wa illam yu'ta lam yardo. Gambarannya orang kalau mendapatkan keuntungan dia senang, keuntungan materi senang, tetapi kalau tidak mendapatkan dia tidak ridho, dia tidak suka, sehingga dia akan mengorbankan urusan akhiratnya dalam rangka untuk mengejar urusan-urusan duniawi atau materinya. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai di sini mungkin ada yang perlu di hadisari? Enggak. Yang lain lanjut nggih. Oh, tak pikir bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Monggo. Mendengar seorang mukmin jangan masuk surga. Nggih. Sekalipun hanya seumur hidupnya itu cuma bersahabat sekali. Cuma apa, Pak? Bersahabat satu kali saja. Oh, ya. Lainnya itu tidak dapat. Ya. 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 Sudah masuk surga. Ya. Ya. Bisa. Makanya ada pernyataan miftahul jannah la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah itu gambaran keimanan di dalam hatinya. Sekalipun dia baru hanya mengucapkan itu. Ada di antara sahabat Rasul yang mengalami seperti itu. Nggih. Saya lupa namanya. Usairin apa siapa nggih? Insyaallah nggih. Jadi sahabat ini hadirin habis subuh dia datang kepada Nabi menyatakan diri masuk Islam. Nggih. Terus setelah dia dinyatakan muslim mu'allaf oleh Nabi, maka dia tanya, wahai Nabi, lantas apa setelah aku menyatakan muslim seperti ini yang harus aku lakukan? Kata Nabi, mau sholat duhur ya belum waktunya, mau baca Quran ya kamu masih belum belajar, sekarang ini waktunya akan perang, berangkat perang. Maka sahabat Usair ini kemudian bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang berangkat perang hadirin. Di medan perang dia syahid
terbunuh mati durung sholat, durung sholat, baru ngucap tadi itu dia mati syahid dan dinyatakan Nabi sebagai calon penghuni surga. Coba pengen nang ndi wong ora tau perang awake dhewe. Ya wis, apa takdirnya Allah kepada kita seperti ini ya kita jalani. Ada yang lain seperti yang dinyatakan oleh Abah Haji Syari tadi itu, dia selama hidupnya seperti contoh yang kita pernah sampaikan itu pembunuh berdarah dingin membunuh orang sampai 99 tambah 1. Durung lapo-lapo itu Pak, masih berangkat mau tobat. Tapi Allah menyatakan melalui Rasulullah SAW bahwa dia diterima taubatnya, taubatnya diterima, dia durung lapo-lapo. Tapi Allah yang maha adil, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha memberikan keputusan, dia dinyatakan masuk surga. Karena itulah hadirin, kita sudah insya Allah mukmin, bukan sekedar muslim, tapi sudah mukmin. Maka tugas kita yang paling berat itu merawat keimanan ini, merawat ini yang paling berat. Jangan sampai seperti kisah yang lain. Kisahnya sinten? Barsiso. Enten malih lali kula umatnya Nabi Musa itu matinya naudzubillah, dia ahli ibadah. Umatnya Nabi Musa itu Bal'am bin Baurok. Bal'am bin Baurok ini hadirin, dia punya Ismul Adzamnya Allah Ta'ala, sehingga semua doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan pernah doa belum selesai diucapkan sudah terkabul. Bal'am bin Baurok ini ibadahnya luar biasa. Tapi kedua orang ini kalau diceritakan waktu nggih, baik Bal'am bin Baurok maupun Barsiso ini naudzubillah matinya dia nyembah kepada iblis, setan laknatullah. Jadi bukan nyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada waktu insya Allah bisa kita cerita panjang ceritanya nggih, terutama Barsiso ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah taala, insya Allah kalau kita dalam keadaan seperti ini, sudah mukmin ini, kita bisa pertahankan istiqomah dalam iman. Di dalam surat Shofat ayat 41 Allah dawuh, katanya Allah, innal ladzina qalu ini bukan sekedar diartikan mengatakan, tapi menyatakan dengan pernyataan yang setulus-tulusnya, yang sebaik-baiknya, yang sekuat-kuatnya. Dia menyatakan apa? Rabbunallahu, Tuhanku semata-mata Allah Ta'ala. Dia tidak mempertuhankan kepada selain Allah Ta'ala. Sumastaqamu, lah niki sing sulit istiqomahnya itu. Nah, kita sudah seperti ini, monggo berupaya sekuat tenaga, ojo sampai ono sing ganggu keistiqomahan iman kita sampai mati. Hadirin, kita tetap dalam keadaan iman ini. Apa janjinya Allah? Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang-orang yang mukmin, yang takwa, yang tahu yang mau mati itu sendiri. Yang hidup kita tidak tahu, tidak melihat. Ketika dia sakaratul maut, menjelang mati, Allah yang bilang tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu itu kata jamak hadirin, bukan hanya nazala. Kalau nazala turun satu orang malaikat turun. Ini tatanazzalu jadi pada turun gitu, mengartikan berbondong-bondong turun. Jadi bukan hanya satu turun. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah dalam iman dan sakaratul maut tadi itu, membawa pesan dari Allah Ta'ala. Masya Allah, kalau menghayati ini, saya punya videonya aja, ceramahnya Ustadz ini, kalau kita hayati merinding. Jadi makanya Nabi di dalam salah satu sabdanya menceritakan bahwa gambaran umat beliau yang sudah mendapatkan doa dari beliau dulu ketika akan meninggal dunia, akan wafat,
itu sebagai manusia beliau juga mengalami sakit, hadirin. Sakitnya dicabut nyawa itu luar biasa. Maka beliau kemudian minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dengan apa yang sudah aku alami ini, aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah umatku yang sudah istiqomah iman kepadamu, matinya nanti mati yang mudah ya Allah. Di dalam keterangan lain digambarkan kemudahan matinya orang yang beriman, yang tadi tatanazzalu alil malaikat itu seperti digambarkan oleh Rasul bagikan sehelai benang jahit itu loh, dimasukkan di dalam tepung terus ditarik. Nggih, saking alusnya ndak kelihatan hadirin. Bahkan tidak ada satu tepung pun seakan-akan yang nempel kepada benang itu. Ini kematian orang yang kayak tadi itu, yang istiqomah dalam iman dan bahkan imannya teguh banget, tidak pernah tolah-toleh, tidak pernah merasa khurafat, tidak pernah tatayur, tidak pernah mengatakan bahkan apa itu riya ini syirik kecil. Riya saja dia tidak mau, menjauhinya selalu terhadap riya ini. Nah, orang yang kayak gitu matinya kayak tadi, gampang, enak, tidak loro, karena sudah mendapatkan doanya Nabi ketika Nabi akan mengalami sakaratul maut itu. Sehingga umatnya beliau mudah-mudahan termasuk kita nanti matinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi matinya orang yang Masya Allah, naudzubillah, yang durjana apa istilahnya gitu, yang dolim, yang ahli maksiat, ahli dosa, apalagi yang syirik mati. Kalau ada pemberitaan orang yang non muslim mati dalam keadaan tenang, itu sebetulnya berita hoax, itu bohong. Orang yang mukmin saja belum tentu gampang banget tuh. Tapi lek mukminnya sudah sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Nah, orang yang naudzubillah, sekali lagi orang yang kafir, orang yang musyrik, yang fasik, ya, matinya itu digambarkan oleh beliau ibarat bapak ibu pirsa anak panah nggih, yang ada runcingnya itu, atau pancing saja wis. Pancing ditelan oleh apa ngono nggih, ditarik sekuat tenaga sampai pancingnya keluar. Kayak apa rasanya sakitnya. Ini kematian, gambaran kematian orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Bahkan di riwayat yang lain ada sebuah keterangan yang menerangkan matinya orang yang anti Tuhan itu ibarat atau gambarannya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kayak apa rasanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang hal-hal seperti itu. Karena Masya Allah luar biasa sakitnya. Ini gambaran orang yang mati menghadap Allah Ta'ala. Saya kembali kepada firman Allah tadi itu, tatanazzalu, malaikat akan berbondong-bondong turun mendatangi orang yang di dalam hidupnya selalu istiqomah dalam iman, tidak pernah syirik sama sekali. Malaikat ini membawa pesan, Allah takhafu. Kata malaikat, jangan takut mati, jangan takut. Malaikat mewujudkan dirinya dalam makhluk yang sangat indah. Dia oleh memperhatikan hadirin, orang mati itu kalau tidak ditunggoni kan matanya, mohon maaf, matanya kan melek. Kenapa melek nih? Karena malaikat yang datang ini berbondong-bondong sejauh mata memandang, hadirin. Banyak banget. Dia mengalami peristiwa yang tidak pernah dialami selama hidupnya. Jadi gumun banget, dia perhatikan betul. Sehingga setelah mendapatkan pesan dari Allah melalui malaikat tadi, Allah takhafu, jangan takut kau mati. Ayo bareng saya, tak tunjukkan. Wala tahzanu, kata Allah, dan jangan kau bersedih karena istrimu yang masih cantik kau tinggal. Jangan takut dan jangan khawatir karena suamimu yang masih muda kau tinggal. Jangan khawatir karena harta-hartamu dan lain sebagainya kau tinggalkan. Tapi semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala, kata malaikat. Bahkan hadirin, malaikat membawa pesan yang lebih hebat. Wa absyiru bil jannah, beri kabar tempatnya di surga. Coba ini orang syaratnya bisa mempertahankan apa yang
sekarang sudah ada di dalam hati kita ini. Kita pertahankan iman kita sampai di akhir hayat kita. Penak napa penak? Ngomongnya penak. Nggih. Makanya jangan mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang bisa merusak ketulusan akidah kita, sehingga kita akan digelincirkan oleh syaitan, naudzubillah, matinya seperti Barsiso dan Bal'am bin Baurok tadi. Ngaten nggih? Jadi ada yang belum sholat masuk surga ada, tapi ada yang ahli sholat malah masuk neraka, naudzubillah. Nggih, kayak Barsiso ini ahli sholat, naudzubillah. Baik, kalau enten monggo nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maraknya keluarga miskin. Marak itu gimana hukumnya? Apa? Maraknya keluarga miskin. Kurang jelas saya. Warak itu apa? Kebanyakan keluarga miskin kasih tempel-tempelan itu Ya. Itu hukumnya gimana? Terus yang kedua, saya ini kalau zikir hasbunallah wa ni'mal wakil itu mulai beberapa tahun hitung, itu termasuk doa atau enggak? Oh. Nggih, sebentar musik. Bun, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kurang jelas yang pertama tadi itu. Tulisan di pintu-pintu di rumah-rumah. Ya, itu Yang ditanyakan apa hukumnya? hukumnya. Itu gimana hukumnya? Kalau dia yang punya rumah itu membolehkan atau meridhoi, ya enggak apa-apa. Karena kan ada kompensasinya yang dinyatakan sebagai keluarga miskin, dia berhak disantuni oleh negara, apa gitu nggih, mendapatkan ini dan itu, wallahu alam. Jadi tidak masalah kalau memang dia meridhoi. Tapi kalau dia tidak mau, dari itu dipaksa untuk dipasangi, dalam pemaksaan itu yang tidak boleh. Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, zikir itu banyak sekali. Termasuk saya juga, insya Allah saya juga mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Ini ceritanya dawa Pak nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini satu zikir yang merupakan ungkapan atau wujud daripada kepasrahan seorang hamba yang berzikir itu kepada Allah Ta'ala, tetapi dengan sepenuh hati. Oleh zikir itu sepenuh hati dan semata-mata mengharap ridho dan pertolongan Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, panjenengan pirsa Nabi Ibrahim nggih. Pirsa apa kenal? Nabi Ibrahim kenal? Kenal ten pundi? Ya, Nabi Ibrahim itu ceritanya dawa lek dikabehno nggih. Salah satu peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud. Gitu. Eling nggih ceritane niku. Hadirin, salah satu hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ini akan dilemparkan ke dalam api yang sangat besar yang membara. Konon yang melemparkan sendiri itu tidak kuat, sakit panasnya genine hadirin. Nabi Ibrahim diikat di ujungnya kayu yang panjang, kemudian diangkat beramai-ramai, dilemparkan ke dalam api yang membara yang luar biasa itu. Saat itu datang malaikat Jibril. Ibrahim, dalam keadaan seperti ini, apa ada yang perlu aku lakukan untuk menolongmu? Malaikat Jibril menawarkan jasa untuk memberikan pertolongan kepada malaikat Jibril. Apa jawab malaikat Jibril? Kalau dari kamu aku enggak butuh. Tapi kalau dari Allah Ta'ala saya mau. Hadirin, yang harapkan Nabi Ibrahim waktu itu hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya
beliau membaca tadi itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Di dalam riwayat yang disebut hasbiyallah wa ni'mal wakil padha nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah itu satu rangkaian nggih. Tidak ada gandengannya dengan nikmal maula wa ni'man nasir. Itu ayat yang lain lagi yang dibaca oleh Nabi Ibrahim itu hanya hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak-banyaknya. Nggih. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, karena Nabi Ibrahim hanya mengharapkan pertolongan Allah dan setulus hatinya nggih, dia pasrah wis koe mati ora apa-apa, kobong yang wis angkene dilebono geni. Kemudian firman-Nya Allah berbunyi itu ya narukuni bardan wasalama nggih. Nabi Ibrahim juga mengatakan wahai api jadilah kau kepadaku dingin dan menyelamatkan. Rupanya betul hadirin, berhari-hari api itu tidak padam-padam. Rupanya setelah padam apa yang terjadi? Nabi Ibrahim masih utuh, satu bulunya pun tidak ada yang kobong, tidak ada yang terbakar. Bulunya saja tidak ada yang terbakar. Yang terbakar tali ikatannya beserta tongkat yang untuk melemparkan ke dalam api yang besar tadi itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini diantara hikmahnya melakukan zikir hasbunallah itu. Kalau menurut ahli tarikat ada hitungannya Pak, ada jumlahnya Pak. Jadi sehari semalam itu kalau yang saya amalkan itu cuma 450 kali saja hasbunallah, tapi ada gandengannya dengan ayatnya nggih. Alladzina nggih. Innalladzina lali saya nggih. Tapi yang jelas dikirnya itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu salah satu kisah tentang hasbunallah wa ni'mal wakil menyelamatkan orang yang mengalaminya. Ada banyak nggih. Yang terakhir yang saya baca itu kisah seorang pembantu rumah tangga dari negeri kita ini, Indonesia, bekerja di negeri jiran sana, Malaysia. Karena kerjanya dipaksa hadirin, luntek. Kerjanya hanya ngomong lek bahasa kita, nggih, ngasuh anaknya majikannya. Nah, karena kerjanya dipaksa demikian hebat, akhirnya dia payah sekali. Sehingga karena payah, si bayi yang dia ngomong itu jatuh hadirin, menjadi singkat kata mati ini. Maka pembantu ini kemudian disidangkan di pengadilan. Berkali-kali dia disidang. Setelah dia divonis mati, akan divonis mati, delalah kersane Gusti Allah itu ada salah seorang ulama yang datang kepadanya untuk memberikan motivasi, hiburan. Maka ulama ini mengajarkan doa zikir tadi itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, selama 1 minggu dalam rangka menunggu eksekusi itu dia mengamalkan itu terus. Rupanya apa yang terjadi? Ternyata orang ini dibebaskan dari hukuman mati dengan syarat dia harus pulang ke negerinya asalnya, yaitu Indonesia. Jadi hadirin, ini diantara kisah atau cerita yang menceritakan tentang fadilahnya membaca doa atau zikir hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Mungkin sementara itu nggih, mohon maaf waktunya sudah habis. Yang masih pegang mic, insyaallah nanti Jumat depan kita lanjutkan lagi. Kita bagi waktu, mudah-mudahan selalu dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.